harapan dari Kodam 14 Hasanuddin tersendiri pada pemilu 2024 yang akan datang? Mengerti tugas-tugas dan fungsi TNI selama pelaksanaan pemilu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast. Kembali lagi dengan kami Serdakwa Tikno Widiastuti dan saya didampingi dengan Kapten Infanteri Has Mulyadi. Bagaimana nih kabarnya Kapten Has? Alhamdulillah baik Widya. Widya sendiri ini seperti apa nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kapten. Nah hari ini kita sudah di episode kedua nih Pak Kapten Has. Iya betul Widya. Lebih serunya kita ini ngobrolin apa ini Kapten Has? Kayaknya yang seru kali ini kita bisa lihat sendiri nih, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun mungkin di media-media. Kayaknya yang paling seru itu masalah pemilu kayaknya nih. Wah pasti seru itu pemilu Kapten Has. Tapi lebih cocoknya itu kira-kira kita bincangnya itu dengan siapa nih Kapten Has? Betul Widya. Di Kodam 14 Hasanuddin ini kan salah satu lembaga yang tentunya melaksanakan kesiapan terkait masalah pemilu. Nah yang cocok mungkin kita langsung aja perkenalkan. Yaitu Bapak Asisten Operasi Kasdam 14 Hasanuddin Bapak Kolonel Infanteri Joseph Darian Manta Surbakti SE. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Gimana nih Bapak kabarnya Bapak? Baik. Sebelum memulai bincang-bincang hari ini Bapak, biar lebih akrab lagi mungkin ada panggilan nih Bapak. Panggilan saya ya Yosep aja. Baik Bapak Joseph. Siap Bapak. Ini mungkin terkait karena kita akan membahas masalah pemilu Bapak. Ya. Ini mungkin kami ingin tahu juga tentu dengan sahabat Sultan Hasanuddin Podcast terkait masalah pengalaman tugas Bapak Asop Kasdam 14 Hasanuddin. Saya sebelum berdinas sebagai Asop Kasdam 14 Hasanuddin, sebelumnya saya berdinas di Kopassus, hampir mungkin bisa dibilang 2/3 masa dinas saya di Kopassus. Saya sebagai asisten operasi dan Danjen Kopassus, setelah itu mengikuti pendidikan Sesko TNI dan setelah selesai pendidikan kami mendapat penempatan di Asop Kasdam 14 Hasanuddin. Demikian ya. Mungkin kalau kami boleh tahu kesiapan personil Kodam 14 Hasanuddin dalam penglibatan pengamanan pemilu 2024 itu sudah memadai atau belum? Tentu saja sesuai dengan perintah Bapak Pangdam 14 Hasanuddin dan kita sudah menyiapkan rencana tentang bagaimana pelibatan personil dari Kodam 14 Hasanuddin, mulai dari personilnya, alat perlengkapannya, itu seluruhnya kita organisir sesuai dengan tingkat kebutuhan. Karena kan kita tahu sendiri Kodam 14 Hasanuddin ini terdiri dari 3 wilayah atau 3 provinsi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat maupun Sulawesi Tenggara. Jadi jauh-jauh hari kita sudah siapkan baik personil, perlengkapan maupun alutsista untuk pengamanan pemilu. Nah, ini kan cukup luas. Kami dengar tadi bahwa di situ ada 3 wilayah, baik Sulawesi Selatan, Sultra maupun Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana ini Bapak untuk mensinergikan terutama mungkin stakeholder ataupun provinsi ataupun Forkopimda yang ada di provinsi-provinsi tersebut? Ya, tentu saja untuk pengamanan pemilu ini bahwa TNI atau khususnya Kodam 14 Hasanuddin ini kan bagian ya, satu bagian dari bagian besar. Ada penyelenggara pemilu, ada KPU itu sendiri, ada Bawaslu, ada rekan-rekan dari Polri ya. Jadi Kodam 14 Hasanuddin mulai dari Bapak Pangdam telah beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan yang diinisiasi bersama dengan Forkopimda, melibatkan KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media untuk mensosialisasikan peran bagaimana netralitas prajurit sehingga
seluruh stakeholder yang terkait mengerti tugas-tugas dan fungsi TNI selama pelaksanaan pemilu itu sendiri. Demikian. Baik Bapak. Ini kan tentunya ke depan yang pasti dari semua Forkopimda ataupun stakeholder yang ada ini tentu akan menginginkan bahwa ke depan ini bisa terlaksana dengan jujur, kemudian luber, aman dan damai. Nah, ini mungkin dari Kodam 14 Hasanuddin untuk intern ke dalam itu apa yang mungkin menjadi penekanan khusus khususnya kepada prajurit ini sehingga ini bisa betul-betul ini dalam pengamanan ini bisa dilaksanakan dengan aman, damai dan lancar. Seluruh prajurit di jajaran Kodam 14 Hasanuddin sudah dibekali ya bagaimana harus bertindak untuk melaksanakan tugas-tugasnya nanti di lapangan. Dan pertama mereka dibekali buku saku. Ini dari Bapak Pangdam sudah menginisiasi agar mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di buku saku itu ada panduan bagaimana sikap netralitas TNI, apa yang harus dilakukan prajurit. Di samping itu, kita juga saat ini sedang melakukan latihan-latihan. Latihan-latihan ini berguna nantinya pada saat prajurit ditugaskan, ya. Prajurit ditugaskan dalam pengamanan agar tidak salah langkah. Jadi latihan-latihan ini ada beberapa tahap. Yang pertama mulai dari kita sebut table talk exercise. Table talk exercise ini bagaimana disimulasikan dalam suatu keadaan dengan menyampaikan suatu persoalan tertentu, apa yang harus dilakukan. Mungkin dia level Babinsa melakukan apa, dan Ramil melakukan apa, level Dandim melakukan apa, bagaimana dia harus berkoordinasi, bagaimana dia harus melibatkan penyelenggara pemilu sehingga tidak ragu-ragu apa yang harus dilakukan. Jadi dia sifatnya berdiskusi terhadap suatu case atau suatu situasi yang terjadi. Setelah itu bisa ditingkatkan lagi melalui yang kita sebut namanya ya tactical floor game. Itu sudah menggunakan sarana misalnya peta atau simulasi suatu daerah sehingga satuan-satuan yang terlibat baik itu satuan teritorial maupun satpur, satbanpur maupun satuan administrasi sebagai pendukung, dia tahu harus melakukan apa. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu TNI harus dilebatkan, nggak ada lagi prajurit yang bingung. Nah, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kodam 14 Hasanuddin sehingga nanti di lapangan netralitas itu terwujud dan dia juga mengerti apa yang harus dilakukan saat melakukan pengamanan. Baik Bapak, dalam hal pelaksanaan kesiapan pengamanan ini, kami melihatnya di Kodam 14 Hasanuddin itu pernah meluncing logo yang mungkin diinisiasi oleh Bapak Pangdam Hasanuddin. Seperti apa itu Bapak? Begini, jadi Bapak Pangdam tentu melalui beberapa masukan-masukan dan harapan-harapan agar masyarakat pada umumnya dan di wilayah Kodam 14 Hasanuddin khususnya dalam menghadapi pemilu itu agar berjalan aman, lancar, guyup, rukun. Kalau kita lihat di logo itu kan Bapak Pangdam menggunakan ikat kepala merah putih. Artinya apa? Tetap yang utama adalah persatuan dan kesatuan. Merah putih itu melambangkan persatuan dan kesatuan. Lalu kita lihat di logo itu ada bergandengan tangan. Itu seluruh elemen masyarakat agar tetap walaupun berbeda pilihan tetap dilandasi dengan rasa persatuan juga. Jadi berbeda-beda, mungkin ada yang memilih A, ada yang memilih B, namun tetap dilandasi dengan persatuan. Dan di situ juga tertulis guyup dan rukun. Diharapkan dengan adanya pemilu ini, mungkin adanya pemilih yang bermacam-macam, latar belakang macam-macam, mereka bebas untuk menyatakan atau memilih, memberikan haknya, namun tetap dalam suasana yang rukun. Nah, itulah yang diharapkan dari Bapak Pangdam 14 Hasanuddin kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah
Kodam 14 Hasanuddin dalam menghadapi pemilu itu tetap guyup, tetap rukun, tetap mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik Bapak, untuk latihan-latihan dan langkah-langkah mungkin juga pasti saja ada harapan dari Kodam 14 Hasanuddin tersendiri pada pemilu 2024 yang akan datang nih Pak. Saya pikir harapan sebagai prajurit dan mungkin harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan aman, damai, lancar, jujur, adil, dan bisa menjadi suatu pesta demokrasi bagi seluruh rakyat. Dan itu bisa dilakukan kalau menurut kami, kita berharap penyelenggara pemilu melakukan tugasnya secara profesional, lalu peserta pemilunya juga berlaku arif, bijak, siap kalah, siap menang, lalu masyarakatnya juga jangan mudah terprovokasi, boleh berbeda pilihan, namun dia tetap memegang teguh bahwa persatuan dan kesatuan itulah yang utama. Dan kita seluruhnya aparat TNI maupun di Polri dan mungkin stakeholder lainnya juga menjalankan tugas-tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakin apabila ini dilaksanakan seluruhnya, pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil, dan bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia ke depannya. Ternyata kesiapan Kodam 14 Hasanuddin ini dalam hal menghadapi pengamanan pemilu ke depan betul-betul kayaknya udah matang ya Widya ya. Seperti yang dijelaskan tadi Bapak Asop bahwa langkah-langkah baik itu mungkin di keluar ataupun intern sendiri itu sudah dilaksanakan. Izin Bapak sebagai penutup nih Pak, mungkin ada pesan maupun motivasi dari Bapak Asop yang ingin disampaikan kepada seluruh stakeholder ataupun kepada komponen masyarakat lain. Saya pikir kalau pesan kepada prajurit, pahami tugas sehingga bisa nantinya di lapangan tidak terjadi hal-hal yang kontroversial. Dan yang kedua, tetap pegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit sehingga dalam melaksanakan tugas kita jangan sampai menyimpang dari aturan. Dan bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pemilu, kita berharap dapat melaksanakan pesta demokrasi ini secara gembira dan bisa menerima apapun hasil yang nanti akan mungkin diputuskan. Dan kalaupun memang ada keberatan mungkin bisa dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Baik Bapak, semoga pesan dan motivasi dari Bapak Asop Kasdam 14 Hasanuddin bisa berjalan dengan lancar untuk pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih Bapak atas waktunya telah berbincang-bincang dengan kami. Semoga perbincangan hari ini bisa menjadi edukasi para prajurit Kodam 14 Hasanuddin, masyarakat Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Betul. Dalam terwujudnya pemilu yang luber, jurdil, aman dan damai. Sekali lagi terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Baik sahabat setia hingga akhir, itulah perbincangan kami dengan Bapak Asop Kasdam 14 Hasanuddin. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.